rangkaian kegiatan webinar SMP Santaknes Merdeka Belajar. Nah, hari pertama ini kita akan mulai dengan belajar coding. Ya, kita akan belajar membuat game sederhana. Adik-adik, kegiatan webinar Santaknes Merdeka Belajar ini akan dilaksanakan hampir setiap minggu. Ya. Jadi adik-adik ikuti terus ya kegiatan kami, informasi kegiatan kami. Bergabung di grup WA Santaknes Merdeka Belajar. Nah, informasinya ada di situ semua. Atau Instagramnya SMP Santaknes. Kegiatannya seru-seru. Nah, ini adik-adik bisa lihat kan? Ada temanmu yang di lab komputer juga. Nah, bagaimana adik? Lambaikan tangannya di lab komputer. Itu di kamera di sana. Nah, itu ada temanmu yang belajar di lab komputer SMP Santaknes dan ada yang dari rumah. Nah, yang di rumah saya akan menyapa. Ini saya melihat ada yang dari Solo. Adakah yang dari Solo sudah bergabung? Belum? Dari Blitar. Dari Blitar? Oh, belum bergabung. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan saling mengenal. Ada sudah siap? Kita akan belajar coding. Sudah siap di rumah? Sudah siap. Oh, siap. Jadi dari Sin Mary ya? Ya, bagus. Nah, ada untuk kegiatan pembelajaran coding ini akan berlangsung 2 pekan. Jadi minggu ini dan minggu depan. Materinya sama, coding, belajar coding. Nanti minggu depannya lagi, beda lagi. Ya. Nah, kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Ya, sudah siap adik-adik yang di rumah? Sudah. Ya, Pak. Nah, yang di lab komputer sudah ya? Baik. Nah, belajar ini kita akan dipandu oleh Bapak Adi. Nah, di sana sudah bergabung Bapak Adi. Nah, itu Bapak Adi ya. Halo. Baik, kami silakan Pak Adi untuk memulainya. Ditempelnya apa? Apa yang ditempel? Oke, terima kasih Pak Lutfi. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, apakah sudah membuka Scratch semua? Sudah. Sudah. Belum. Belum. Oke, kalau gitu saya share ya sebentar. Heeh. Nah ini anak Jokowi Gibran tuh loh orang itu. Baru Oke, nah. Jadi hari ini kita akan membuat game seperti pinball. Ya. Nah, yang di laptop sudah buka Scratch semua ya? Oke. Nah, jadi langkah pertama, ini kita hapus saja gambar kucingnya ini, karena kita akan memakai gambar yang lain. Sudah ngetes belum? Mak, sudah ngetes belum? Sudah. Oke, jadi di sini saya akan Yang pakai baru ya, gambar. Pak? Iya, bikin baru. Nah, jadi di sini saya akan pakai gambar bawaan dari Scratch-nya. Nah, caranya gimana? Caranya ini di pojok kanan bawah ini kan ada gambar kepala kucing. Ini kelihatan ya. Nah, kalian arahkan kursornya ke sini, nanti akan muncul pop-up beberapa pilihan. Nah, di sini kita bisa upload file yang sudah kita punya. Misalnya, teman-teman mau pakai gambar yang sudah teman-teman bikin atau download sendiri.
Nah, teman-teman bisa pakai gambar ini, bisa pakai fitur ini, upload sprite, atau teman-teman mau bikin gambar sendiri, pakai yang gambar kuas ini, atau kalau mau pakai yang bawaan dari scratch-nya, pakai yang gambarnya seperti kaca pembesar ini. Nah, berhubung saya mau pakai yang bawaan dari scratch-nya, maka kita klik yang gambarnya kaca pembesar ini. Nah, lalu kita pilih yang ini, ball, yang bola ini. Nah, di sini kita butuh 3 gambar. Yang bola ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini saya pakai bawaan dari scratch-nya semua ya. Ini kita klik sini lagi. Lalu kita ketikkan saja di kolom search ini, kolom pencarian. Kita ketik ini, pedal. Nah, kita pakai yang ini. Ini kita ketik pedal ya, PADD, pedal. Nah, di kolom pencariannya ini. Nah, kalau sudah ketemu, kita langsung klik saja. Jadi otomatis akan muncul di sini. Oke. Nah, gambar yang ketiga. Oh, ya. Yang di rumah bagaimana? Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, gambar yang ketiga, saya pakai dari scratch juga, masih sama. Nah, seperti tadi, di kolom pencarian, kita ketikkan line, garis, LINE. Nah, ini kita pakai yang ini, yang garis merah ini. Oke, nah. Lalu, ini langsung kita atur posisinya. Karena garis merah ini fungsinya adalah sebagai pembatas. Jadi ketika nanti bolanya kena garis merah ini, maka game yang kita buat akan berhenti. Nah, garis merah ini kita langsung taruh saja di bagian bawah sendiri. Seperti ini. Seperti yang tadi saya jelasin. Nanti ketika bolanya menyentuh garis merah ini, gamenya akan berhenti. Maka dari itu, garis merah ini kita taruh di bagian paling bawah sendiri. Ini apa ya, Kak? Kak, saya juga pengen Pak main, Pak. Suka banget Pak saya main kayak ginian, Pak. Ya, Sen? Ya, Saya juga kenapa? pengen Pak main kayak ginian, Pak. Pak, Mika mau bilang, Pak. Ini Ya, apa ya namanya? Tadi ketinggalan, Pak. Yang ini apa ya? Apa yang apa ya? Yang merah ini, garis merah ini ketik apa ya? Oh, yang garis merah ini kamu ketikkan line. 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 Ketemu Michael? Tunggu ya. Sudah ketemu? Udah. Oke. Yang di Labcom bagaimana? Oke. Nah, sekarang kita ganti background-nya dulu. Biar lebih menarik karena nggak mungkin kan kalau background-nya cuma putih seperti ini. Nah, untuk menggantinya,
kita lihat ke pojok kanan bawah. Ini di sini kan ada tulisan stage ini, kolom stage, pojok kanan bawah yang sini. Nah, kita arahkan kursor kita ke gambar galeri ini. Nah, di sini fiturnya juga ada sama. Kalau teman-teman mau pakai gambar yang sudah teman-teman download atau bikin sendiri, ini bisa pakai yang upload backdrop. Atau kalau teman-teman mau bikin sendiri, bisa pakai yang paint. Nah, di sini saya pakai bawaan dari Scratch-nya lagi. Kita pilih yang ini, yang gambar kaca pembesar. Choose a backdrop ini. Kita klik. Satu hari sebelumnya. Nah, backdropnya ini. Pak, kalau latar belakang Ya, Sen. latar belakangnya beda boleh nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Sesuaikan Kalau dengan ini sendiri boleh kreativitas ya, Pak? kalian ya. Nah, untuk backdropnya, ini di Scratch-nya sendiri ada banyak, teman-teman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kreativitas atau keinginan teman-teman masing-masing ya. Jadi gambarnya nggak harus sama seperti yang saya pakai, nggak apa-apa. Nah, di sini saya pakai yang ini. Saya pakai Broadwalk. Nah, background-nya bebas ya. Nah, lalu di sini kita butuh dua background. Karena ketika skornya mencapai batas tertentu, background-nya akan berubah. Nah, kita klik lagi di bagian stage ini. Kita arahkan kursor kita lagi ke sini. Nah, saya pakai bawaan dari Scratch-nya lagi. Kita klik yang ini ya, choose a backdrop. Di sini saya pakai yang ini. Saya pakai yang spotlight. Nah, oke. Jadi nanti ketika kita sudah memberikan kode, misalnya skornya sampai 10, ketika sudah di atas 10, maka background-nya akan berganti menjadi background yang ini. Seperti itu fungsinya. Nah, yang di rumah bagaimana? Sampai sini masih bisa mengikuti? Ya. Oke. Oke. Yang di lab komputer bagaimana? Oke. Nah, di sini kita langsung berikan saja kodenya atau perintah untuk 3 gambar ini yang akan kita gunakan. Hah? Oh, oke, Ruben. Nggak tahu caranya gimana, Ruben? Ruben bingung di mananya? Oke. Ini ya, Ruben buka website Scratch-nya dulu. Itu, bisa buka link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Bisa dibuka, Ruben? Nah, oke, jadi saya
ulang sekalian membantu teman-teman kita yang di rumah yang baru bergabung selain Ruben ya. Nah, ini kita kan kita buka Scratch-nya dulu. Nah, kita pilih menu yang create ini. Untuk yang sudah mengikuti sampai sini, gak usah diikuti lagi ya. Karena ini saya hanya memberikan penjelasan ulang untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, oke, ini kita klik create. Ini kita langsung hapus saja gambar kucingnya. Ruben bisa buka linknya ya. Oke. Nah, kita lihat di bagian bawah kanan, pojok kanan bawah ini kan ada gambar kepala kucing. Nah, kita arahkan kursornya ke sini. Lalu kita pilih yang gambarnya seperti kaca pembesar ini. Kita pilih yang ini, choose a sprite ini. Kita klik. Nah, lalu kita pakai gambar bola yang ada dari sketchnya. Kita pilih yang ini, yang ball ini ya. Kita klik langsung. Nah, setelah itu kita cari gambar lagi. Di sini kita butuh 3 gambar ya. Nah, kita cari lagi. Kita ketikkan di kolom search atau kolom pencarian yang ada di pojok kiri atas ini. Kita ketikkan paddle, PADD. Nah, ini akan otomatis muncul. Kita klik. Nah, jadi di sini kita sudah ada 2. Kita butuh 1 lagi. Nah, yang terakhir, saya masih pakai semua bawaan dari Sketch-nya ya. Nah, kita pilih choose a sprite lagi. Lalu di kolom pencarian ini, di pojok kiri atas tadi itu, kita ketikkan lagi line. LINE. Ya. Nah, yang warna merah ini kita pakai, kita klik. Oke, nah di sini sudah ada 3 gambar yang kita butuhkan. Nah, sebelum itu, garis merah ini atau line yang sudah kita pilih barusan, kita pindahkan ke bagian bawah. Karena nanti ketika bolanya menyentuh garis merah ini, itu akan terjadi game over. Nah, fungsi garis merahnya ini sebagai penanda biar ada game overnya seperti itu. Nah, setelah itu kita ganti juga background-nya biar tidak putih polos seperti ini. Nah, caranya kita ke bagian pojok kanan bawah, ini ada stage. Nah, kita arahkan kursornya ke gambar galeri ini. Kita klik juga yang gambar kaca pembesar. Nah, di sini ada banyak background-nya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, sesuai dengan kreativitasnya teman-teman ya. Tapi di sini saya pakai yang ini, Birdwalk, tepi pantai ini. Oke, sampai sini Ruben bisa mengikuti? Oke. Nah, kita cari satu lagi. Karena kita karena ketika skornya sudah mencapai batas tertentu, background-nya akan berganti. Kita akan buat seperti itu. Nah, kita klik lagi gambar galeri ini. Kita klik yang kaca pembesar. Nah, di sini saya pakai yang ini, spotlight. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 2 background nanti ya. Oke, sekarang kita akan memberikan perintah atau kodenya untuk
ketiga gambar yang sudah kita masukkan tadi. Nah, yang pertama, oke. Untuk teman-teman yang di lab komputer dan yang di rumah sudah bisa mengikuti kembali ya. Nah, jadi yang pertama kita klik dulu gambar pedalnya atau gambar garis apa? Kita klik gambar persegi panjangnya ini yang warna hijau. Karena kita akan memberikan perintah di sini terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik gambar pedalnya ini, kita masuk ke menu event yang kuning ini ya. Event. Kita klik menu event. Setelah itu, kita ambil perintah when bendera hijau diklik. Ketika bendera hijau diklik ini, perintah yang pertama sendiri yang ada di atas ini. Kita tarik, kita taruh di sini. Nah, setelah itu, kita masuk ke menu control yang ada di bawahnya menu event. Kita klik control. Nah, kita pilih yang ini, forever. Kita pilih yang forever ini ya. Kita tarik ke sini. Kita taruh di bawahnya ketika bendera hijau diklik ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu motion yang ada di atas sendiri ini. Ini yang ada di pojok kiri atas ini ya. Motion. Kita klik motion. Nah, kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya ini set X to ini. Kita pilih yang ini ya. Set X to ini. Kita tarik. Kita masukkan ke dalam perintah forever-nya. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu sensing atau sensor. Angkanya ini harus berapa ya Pak? Angka dalam set to X-nya itu. Oh, nah untuk angkanya itu dibiarin saja. Karena kita akan membuat si persegi panjangnya ini mengikuti pergerakan kursor mouse-nya kita. Jadi ketika kursor mouse kita gerakan ke kanan, maka persegi panjang ini akan mengikuti ke kanan. Begitu pula kalau kita gerakan ke kiri, gitu ya. Nah, setelah itu terserah ya Pak angkanya. nggak usah diisi sen, biarin aja. Oke Pak. Oke. Nah, setelah itu kita klik menu sensing atau sensor. Ini yang di bawahnya menu kontrol. Kita klik ini ya, sensing. Nah, setelah itu kita cari perintah ini, mouse X. Ini ya, mouse X. Ini kita pilih perintah mouse X. Kita tarik, kita masukkan ke dalam perintah yang set X2-nya ini. Nah, kita tarik, kita taruh ke sini. Nah, jadinya perintahnya sampai sini. Nah, untuk hasilnya, kita klik bendera hijaunya ini, maka pedalnya atau persegi panjang yang berwarna hijau ini akan mengikuti pergerakan kursor mouse kita. Seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ketinggalan atau kesulitan? Baik yang di Labcom atau yang di rumah? Nggak ada. Bisa. Oke.
Oh. Sudah, Pak. Oke. Yang di Labcom sudah semua? Saya udah, Pak. Oke, nah. Sekarang kita lanjut. Nah, kita sekarang klik gambar line-nya ini. Yang garis persegi panjang warna merah ini. Kita klik. Karena selanjutnya kita akan memberikan perintah atau kodenya di sini. Nah, kita klik ini. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah event ini yang warna kuning ini ya. Kita masuk ke sini, kita klik. Nah, kita pakai perintah ini lagi. Ketika bendera hijau diklik, perintah yang ada di atas ini sendiri ya. Yang ini. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita masuk ke perintah kontrol. Kita klik ini yang bagian kontrol, yang di bawahnya event. Nah, kita ambil perintah yang forever, yang ini. Yang nomor 3 ya, yang ini forever. Kita taruh di bawahnya sini. Nggak kelihatan. Kemudian ini kita masih di menu kontrol ya. Kita ambil perintah if yang di bawahnya forever ini. Nah, kita pakai yang if. Ini. Kita masukkan ke sini, ke dalamnya perintah forever. Lalu, ini kita masih di menu kontrol ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita pakai perintah stop all. Yang ini ya. Kita klik perintah yang ini. Kita pilih yang stop all. Nah, kita masukkan ke dalam perintah if-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk variabelnya, kita biarin di all atau semua. Karena ketika nanti bolanya menyentuh garis merahnya ini, semua coding atau perintah yang ada di program ini akan berhenti. Jadi variabelnya kita biarin aja di all atau semua ya. Jangan diganti. Oke, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu sensing atau sensor yang di bawah ini. Nah, kita pilih perintah yang touching ketika menyentuh ini, yang ada di atas sendiri ya. Kita pilih ini, touching mouse pointer. Kita masukkan ke sini, ke dalam kotak yang ada di if ini. Kita taruh sini. Lalu variabelnya ini
kita ganti ke bola ya. Kalian klik variabelnya, terus kita ganti ke ball. Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, yang di rumah sudah semua? Sudah. Yang di lab komputer bagaimana? Udah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita klik gambar bolanya karena kita akan memberikan perintah di sini. Kita klik gambar bolanya dulu ya. Setelah itu, kita masuk ke menu event. Kita ambil ketika bendera hijau diklik ini. Nah, kita taruh sini. Lalu, kita duplikat atau gandakan. Caranya, kita klik kanan di perintah bendera hijau diklik ini. Kita klik kanan. Nah, kita pilih yang duplikat. Nah, kita taruh sini. Nah, kita duplikat satu lagi karena kita butuh 3 buah ya. Nah, jadinya karena ada 3 perintah ketika bendera hijau diklik. Udah, Pak. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu motion yang di atas sendiri ini, menu motion ya. Nah, kita ambil perintah yang point in direction 90 ini. Ini ya. Point in direction 90 ini. Oke, yang ini. Kita taruh di sini. Di bawahnya ketika bendera hijau diklik. Nah, untuk nilai 90 ya ini kita ganti jadi 45. Nah, kita ganti jadi 45 biar ketika bolanya terkena pedal hijaunya atau persegi panjang yang warna hijau, dia mantulnya nanti enggak 90 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu kontrol. Kita pilih yang forever. Kita ambil perintah forever ya. Nah, kita taruh di bawahnya perintah point in direction. Kita taruh di sini. Setelah itu, kita masuk ke menu motion lagi. Nah, kita ambil perintah move 10 steps. Yang di atas sendiri ini ya. Move 10 steps ini, kita ambil. Kita taruh di dalamnya perintah forever.
setelah itu kita scroll ke bawah, kita ambil perintah if on edge bound yang ini ya. Di bawahnya perintah set y2. Kita ambil yang ini. If on edge bound yang ini, kita taruh di bawahnya perintah move 10 step. Nah, kita taruh sini. Nah, untuk hasilnya, ini bolanya kan berat. Nah, bentar. Nah, ini belum bisa mantul karena kita masih belum kasih perintah untuk pedal hijaunya nanti. Karena ini kita masih ada 3 ini ya. Masih ada 2 lagi. Ini untuk perintah yang pertama sudah selesai. Jadi ketika si bolanya menyentuh sudut-sudut ini, maka dia akan memantul sebesar 45 derajat. Nah, itu seperti itu mantul. Oke. Nah, sekarang perintah selanjutnya kita bikin variabel skor. Kita kasih skornya ya. Nah, caranya kita klik ini perintah variabel yang di bawah sendiri nomor 2 ini. Kita klik variabel. Lalu kita klik perintah ini make a variable yang di atas sendiri ini. Kita klik. Nah, kita kasih nama skor. Skor ya. Skor atau poin terserah. Nah, di sini kan ada 2 pilihan, for all sprite atau for this sprite only. Kita pilih yang tetap ini. Kita pilih yang untuk semua sprite. Yang for all sprite ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke menu kontrol. Ya, kita klik ke menu kontrolnya. Lalu kita pilih perintah yang forever lagi. Yang nomor 3 ini ya, forever. Kita taruh di sini, di bawahnya perintah ketika bendera hijau diklik yang kedua. Nah, setelah itu kita ambil juga perintah if yang ada di bawahnya forever itu ya. Kita ambil perintah if, kita masukkan ke dalam forever-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu sensing atau sensor yang di bawahnya kontrol ini ya. Kita masuk ke sini. Lalu kita ambil perintah touching mouse pointer ini yang ada di atas sendiri. Kita ambil perintah ini. Lalu kita masukkan ke dalam if-nya, ke dalam kotak if ini. Kita taruh sini. Ya, ini kan kosong. Ya, kita taruh sini. Nah, variabel mouse pointernya ini kita ganti jadi pedal. Kalian klik, lalu kita ganti jadi pedal ya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu variabel yang ini. Kita pilih yang change my variable by one ini. Kita pilih yang change ini. Nah, kita masukkan ke dalam perintah if. Kita taruh sini. Nah, lalu my variable ini kita ganti jadi score.
Nah, untuk nilainya ini terserah teman-teman ya mau diisi berapa. Karena fungsinya ini ketika bola ini menyentuh pedalnya atau persegi panjangnya warna hijau, skornya ini akan bertambah. Jadi kalau teman-teman mau bikin bertambahnya 2 poin, 3 poin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya pakainya tetap 1 poin aja. Oke. Berapa? Lalu selanjutnya kita masuk ke menu motion. Kita ke menu motion yang di atas sendiri ini ya. Nah, kita pilih yang turn gambar anak panah ke kanan. Ini terserah teman-teman ya, mau pilih yang gambarnya anak panah ke kanan atau gambarnya anak panah ke kiri. Karena fungsinya sama saja, bedanya cuman ketika nanti bolanya memantul itu, bolanya akan ke kanan atau ke kiri muternya. Nah, tapi kalau saya pakai yang muter ke kanan aja, yang ini ya. Nah, kita taruh di bawahnya perintah change. Kita taruh sini. Halo, untuk nilainya ini, nilai 15 ini, kita ganti jadi 180 derajat. Kita ganti jadi 180. Kemudian kita ambil lagi perintah move yang di atas ini ya, di atas sendiri ini. Kita ambil perintah move 10 step. Nah, kita taruh di bawahnya perintah turn. Kita taruh sini. Jadinya seperti ini. Nah, untuk hasilnya, ketika kita mainkan, nah, ini ketika bolanya menyentuh ini, nah, dia akan memantul. Seperti ini. Nah, bolanya akan memantul. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman yang di rumah atau di lab komputer ada yang ketinggalan atau kesulitan? Yang di rumah bagaimana? Bisa, Pak. Udah dicoba. Oke, Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. oke, Skornya udah 9 saya, Pak. oke, mantap. Bagus loh, Pak, ini. Game. Yang di lab komputer bagaimana? Tapi backdropnya masih belum ganti. Ya. Saya buatnya beda. Bagaimana adik-adik yang di rumah bisa mengikuti? Bisa, Kak, tapi buatnya beda. Oh, bodoh. Udah, Pak. Ya. Yang dari Manado bisa mengikuti? Bisa, Sar. Ada yang dari Manado ternyata. Ricardo, ya.
Udah, Pak. Andrew sudah? Sip. Oke, kita lanjut. Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita kasih perintah yang terakhir. Nah, perintah yang terakhir ini untuk mengganti background-nya ya. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, caranya kita masuk ke menu looks. Di bawahnya menu motion ya. Kita klik ini. Kita klik yang looks ini. Lalu kita cari perintah ini. Switch backdrop to. Ya, kita pilih yang ini. Kita taruh di sini, di bawahnya ketika bendera hijau diklik. Kemudian, variabelnya ini, teman-teman bisa sesuaikan. Antara mau pakai yang backdrop yang pertama, broadwork, atau spotlight ya. Nah, sebelum itu, mungkin teman-teman bingung, ini background ini itu yang mana? Nah, biar teman-teman tahu, caranya di pojok kanan bawah, teman-teman klik kolom stage ini, ya, teman-teman klik kolom stage di pojok kanan bawah sendiri ini. Lalu di pojok kiri atas, teman-teman klik menu backdrop ini yang ada gambar kuasnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman jadi bisa tahu nama background yang ini itu background gambarnya yang seperti apa ya. Nah, di sini saya ada dua. Ada yang boardwalk dan spotlight. Pak, kalau backgroundnya mau satu doang, boleh nggak, Pak? Gak apa-apa, Sen. Tapi nanti ketika dikasih perintah ganti background ini, kan backgroundnya nggak ganti gitu loh. Oke, Pak. Nah, kalau kamu mau satu ya nggak apa-apa sih. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kan teman-teman sudah tahu ya nama backgroundnya apa aja. Nah, sekarang kita klik lagi gambar bolanya. Lalu di pojok kiri atas ini, kita klik kode, perintah kode ya. Nah, ini backdropnya atau backgroundnya namanya, teman-teman bisa sesuaikan sama nama dari backgroundnya teman-teman masing-masing ya. Yang tadi sudah teman-teman lihat. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu variabel. Kita masuk ke menu variabel ini ya, yang di bawah ini. Lalu kita ambil perintah set my variable to. Yang ini. Kita ambil perintah yang ini. Kita taruh di bawahnya switch backdrop. Kita taruh di sini. Lalu variabelnya ini kita ganti jadi skor. Jadi biar ketika bendera hijaunya diklik, skornya itu 0. Lalu ketika gamenya game over dan ingin kita mulai lagi, kita mainkan lagi, skornya itu kembali jadi 0. Pak, Nah, iya, Sen? itu Pak. Saya itu sudah mau ganti nama yang ungu itu, Pak. Tapi waktu saya mau ganti tulisannya kok nggak bisa ya, Pak? Gak bisa gimana? Coba kamu share screen ya. Coba kamu share screen. Bukan, Pak, salah doang ternyata. Oh, Salah ambil doang. oke. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, setelah kita kasih perintah set score,
kita masuk ke menu ini, kita masuk ke menu kontrol ya, kita masuk ke menu kontrol, kita scroll ke bawah, kita cari perintah ini, kita ambil perintah wait until ya, yang ini wait until. Nah, kita taruh di bawahnya perintah yang set score tadi. Kita taruh sini. Kita taruh sini ya. Kemudian kita masuk ke perintah operator, ke menu operator ini ya. Yang warna hijau ini, menu operator. Nah, kita ambil perintah yang ini. Yang tandanya lebih besar dari 50. Kita masukkan ke sini. Lalu kita ke menu variabel lagi. Nah, kita ambil perintah yang skor ini. Variabel skor ini kita ambil, kita taruh di depan sini. Nah, kita taruh sini. Kemudian untuk nilai 50-nya ini bisa teman-teman ganti, terserah sesuai kreativitas teman-teman. Nah, tapi kalau di sini saya pakainya 5 biar nggak terlalu lama. Nah, di sini saya pakai 5 ya. Kalau teman-teman mau pakai 10, 15 nggak apa-apa. Bisa teman-teman sesuaikan sama kreativitas teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu looks. Ini ya, kita masuk ke menu looks. Lalu kita pilih perintah yang ini, next backdrop. Nah, kita pilih perintah yang next backdrop. Kita taruh di bawah sini, di bawahnya perintah wait until yang tadi. Seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita coba mainkan. Nah, oke, skornya bertambah 1. Oke, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah lebih dari 5, maka backgroundnya akan berganti. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang tadi diperintah skor lebih besar dari nilai angka 50-nya, misalnya teman-teman ganti jadi 10, 15, maka backgroundnya itu akan berganti ketika nilai skornya itu lebih besar dari nilai yang sudah teman-teman atur. Oke, untuk sampai sini yang di rumah atau yang di lab komputer bagaimana? Ada yang ketinggalan atau kesulitan? Enggak. Kayaknya nggak bisa ngambil pegangannya. Pak, ini saya klik bendera hijau tapi kok cuma ke kanan dikit ke kiri ya?
Oke, yang di rumah bagaimana? Bisa mengikuti? Atau ada kesulitan? Udah oke. Pak, tadi saya masuknya telat, Pak. Jadi saya nggak paham, Pak, tadi, Pak. Oke, oke nanti nggak apa-apa Ronald. Nanti kita share video rekaman hari ini ya ke grup. Kamu join grup kan ya? Oke, nanti bisa kamu lihat di grup ya. Ya, jadi kenapa? Saya fit bendera hijau tapi jalannya cuma ke kanan dan ke kiri. Oke, coba kamu share screen ya. Oh, ya. Itu kamu stop dulu. Nah, kamu lihat di perintah yang pertama, yang point in direction itu. Nah, nilai 90-nya itu kamu ganti jadi 45. Kamu ketik aja. Nah, coba kamu play. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke. Pak, yang wait until itu di mana ya? Oke, sebentar. Nah, kamu masuk ke menu kontrol ya. Masuk menu kontrol. Terus kamu scroll ke bawah. Nah, ini. Di atasnya perintah repeat until. Ini ada wait until ini. Oke, thank you, Pak. Oke. Pak, Ya, Indra. Kalau aku main kok rasanya tinggal AFK aja, Pak. Udah mantul-mantul terus, Pak, di tempatnya, Pak. Oke. Nah, itu oke, itu karena kita bikinnya masih statis. Nah, sebenarnya itu bisa dibikin perintah supaya apa? Mantulnya itu enggak 180 derajat. Nah, caranya kita ke menu ini operator. Nah, oke. Ini mungkin bagi teman-teman yang di lab komputer atau yang di rumah, yang misalnya pingin bolanya biar mantulnya acak, enggak seperti ini terus. Caranya, kita klik menu operator ya. Kita ke menu operator. Lalu kita pilih pick random 1 sampai 10 ini. Kita masukkan ke menu turn-nya ini. Yang di sini. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu nilainya kita ganti jadi misalnya 160 sampai 190. Nah, jadi nanti pantulan bolanya ini akan berada di derajat 160 sampai 190. Jadi acak. Nah, hasilnya seperti ini. Oh iya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadinya acak ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada materi hari ini sampai sini, saya kembalikan ke Pak Lutfi. Bagaimana adik-adik? Bisa mengikuti yang di rumah? Bisa. Gampang. Bisa ya? Nah,
nanti karyamu difoto, ya upload atau kirimkan di WA grup. Oh, kirim filenya ya, Pak? Hah? Nggak usah filenya, difoto saja. Foto saja karyanya dengan diberi identitas dari mana, sekolah mana, namanya siapa. Gitu ya. Iya. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih bertemu, kita akan melanjutkan game ini ya, programnya ya. Ada yang tanyakan apa? Mikael bikin ini lagi karena Mikael kalau udah sampai 100 ini nanti Mikael tetap pulang jadi satu lagi, jadi bikin berulang-ulang gitu. Jadi nih 5, 10 sampai 100 ulang ke satu lagi gitu. Mikael bikinnya. Iyalah. Oh ya, enggak apa-apa Mikael. Ya, baik adik-adik, untuk minggu depan kita akan melanjutkan game ini ya dengan tantangan atau kesulitan yang lebih sulit lagi. Ya. Karyamu hari ini disimpan filenya supaya minggu depan bisa dilanjutkan kembali. Begitu adik-adik? Ada yang ditanyakan? Saya? Baik, kalau tidak pertanyaan, saya akhiri dari SMP Katolik Santa Agnes. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Ya, tanggal 27, tepat jam 9 kembali. Sampai berjumpa adik-adik. Pak Lutfi. Ya. Itu Pak, tadi itu saya itu lagi main. Nah, terus tiba-tiba itu ada yang nggak sengaja kehapus, Pak. Terus itu waktu saya benerin itu, tapi saya nggak ingat, Pak, yang mananya, Pak. Codingnya tidak ingat? Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Setelah ini, saya akan upload rekamannya di YouTube, ya, YouTube SMP Santa Agnes. Nanti linknya saya kirimkan di WA Group. Jangan khawatir. Nanti adik-adik bisa mengulang lagi, melihat kembali codingnya. Paham? Shen? Oke, Pak Lutfi. Ini, Pak. Ya, Steven? Jadinya kayak gini, Pak. Oh, mana? Mau share screen, mau tunjukkan? Boleh, ayo lihat. Gimana? Oh, hasil gamenya saja. Ayo, siapa yang mau menunjukkan hasil gamenya? Share screen. Saya, Pak. Ayo. Saya, Pak. Ini? Ya, nih Andrew dulu, Andrew. Ayo kita lihat. Wah, Andrew ya. Bagus Andrew. Sip. Iya. Pak, Ya bagus Andrew. Bagus. Ya. Bisa di stop Andrew. Lanjutnya siapa yang mau menunjukkan ke saya? Indra, Pak. Indra, ayo Indra. Oh, Indra. Tukar. Ayo Indra. Gak bisa share screen, Pak. Ada yang share screen soalnya. Enggak apa-apa Nicole, enggak apa-apa. Mana? Indra, bisa sih. Ada yang share screen, Pak. Nggak bisa share screen, Pak. Soalnya, Pak. Ini punya siapa ini? Steven. Oh, Steven. Oh, sebentar. Steven dulu. Ini yang sudah share screen Steven. Ayo, Steven. Setelah ini Indra ya. Wah, ada begininya. Oh. Enggak, itu tanyain bisa kah? Bisa. Ya. Ya, boleh. Live boleh, Andrew. Sampai berjumpa minggu depan, Andrew. Terima kasih, Pak. Yo. Pak, saya izin live ya, Pak. Boleh. Ya, Ayo, terima Indra. kasih.
Saya beda. Pak Indra. Oh ya, bagus Indra. Skornya. Ya, sip. Ya, terima kasih Indra. Yang lain? Ada ada Pak, tapi beda Pak. Enggak apa-apa, beda enggak apa-apa. Masih Beda ya? game. Oh, Gamenya kayak beda beda game. gitu. Saya juga Boleh. mau nunjukkan, Pak. Oke, ini Christopher ini ya. Christopher dari Blitar ini. Nah, ini kecepatan gitu. Asik. Iya tadi. Sekarang siapa? Christopher? Christopher dari Blitar. Mana Chris? Oh itu. Oh bagus Chris. Christopher tambah hebat aja Chris ya. Ada sih. Ya sip Christopher. Yang lain? Ada Pak. Saya mau share screen, Pak. Herma. Oke silakan Herma. Iya. 25. Asik. Tambahnya Nah, ya Herma bagus sekali. Sip. ini. Iya, iya. Tambahnya 1, 2, 1. Coba. Ini kenapa dibesar kecil? Iya. 5, Nah, 15. ini. 10, Oh, sudah. 15. Nah, bolanya sudah menjadi 2. Wah, ini. Sip, sip, sip. Bagus sekali. Herma bisa mengembangkan. Mantap. Herma dari SD Tarakanita. Tarakanita mana, Herma? Solo baru, Pak. Solo. Iya, Pak. Oh, ini ya, Herma yang dari Solo. Salah. Ya, selamat bergabung. Yang lain mau menunjukkan? Ada Pak, tapi beda aja gamenya. Oh, boleh. Saya lihat Nicole. Benar-benar. Nah, Ya. ini. Ya, sih. Benar. Ada di lain. Push, ada speednya, ada time-nya. Nah, ini di Ini kalau misalnya dipencet ini bakal ada poinnya, tapi makin lama makin cepat. Oh, begitu. Kayaknya salah aja sih ya. Itu bolanya kok masih tetap di situ saja, kok tidak acak. Ini bisa acak cuman mungkin karena ini yang dikit ini jadi ada yang tetap sama, tapi ada yang juga bisa. Oh ya. Oh, sip. Ya, baik, baik. Nicole, ya, terima kasih. Bisa mengembangkan, bagus sekali. Oh, ya. Jadi, nah, saya share screen dulu sebentar. Ya, terima kasih.